Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu teman-teman, nama saya Dimas Putra Pratama dan saya salah satu mahasiswa di IAIN Kediri jurusan Sosiologi Agama. Dan video ini semata-mata untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya di IAIN Kediri jurusan Sosiologi Agama. Untuk sebelumnya mohon maaf buat teman-teman yang melihat atau mendengar video ini karena suara saya agak kurang jelas karena di luar rumah sedang terjadi hujan deras. Ya mohon maaf sekali ya teman-teman. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang tahlilan. Nah, penasaran? Yuk kita bahas. Oke, mantap. Pertama saya akan membacakan dulu ya dari sumber Wikipedia. Saya bacakan. Dari Wikipedia mengatakan bahwa tahlilan adalah ritual atau upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam dan kebanyakan di wilayah Indonesia. Tahlilan ini untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal, yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ke-7. Dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, ke-1 tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan pada hari ke-1000. Kegiatan ini bukanlah kegiatan yang diwajibkan, melainkan orang boleh melakukan atau tidak. Jadi tahlilan itu adalah pilihan bebas setiap orang dan keluarga. Jadi jika pihak keluarga atau orang ingin mendoakan keluarganya yang sudah meninggal, maka mereka bisa melakukan tahlilan ini dengan cara sendiri maupun mengundang warga sekitar rumah untuk mendoakan keluarga atau orang tua mereka yang sudah tiada. Dan tahlilan juga bukanlah kegiatan yang harus dilakukan secara berkumpul-kumpul atau berkerumun di rumah duka. Tahlilan itu mendoakan mayit agar diselamatkan dari dosa-dosanya dan diselamatkan dari siksa kubur. Dan itu bisa dilakukan secara mandiri oleh pihak keluarga ataupun individu, boleh. Itu bebas. Dan saya mau bicara tentang apa sih manfaat dari tahlilan. Nah, pasti banyak yang belum tahu ya manfaat dari tahlilan. Oke, saya jelaskan mengenai manfaat dan hikmah dari tahlilan itu sendiri. Yang pertama saya bacakan, melatih dan membiasakan kita untuk membaca kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, dan lain-lain. Jadi di dalam tahlilan itu banyak sekali doa-doa maupun sholawat yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita terbiasa untuk melakukan hal tersebut untuk menambah pahala. Dan pahala tersebut itu ditujukan kepada orang atau keluarga kita yang sudah meninggal. Dan kita bisa melatih diri kita untuk selalu membaca kalimat-kalimat tersebut. Yang kedua, memelihara dan menjalin hubungan silaturahim
menyambung hubungan kekerabatan dan persaudaraan antar umat Islam. Nah, jadi di dalam tahlilan tersebut kita bisa menjalin silaturahim. Misalnya ada suatu keluarga yang mengadakan tahlilan, mereka biasanya itu mengundang warga sekitar atau jamaah di sekitar rumahnya untuk melakukan tahlilan tersebut. Jadi itu ada interaksi antara si keluarga dengan orang lain untuk menjalin silaturahim. Nah, yang ketiga, berbakti kepada orang tua, kerabat kita, dan berbuat baik kepada sesama saudara. Karena di dalam tahlilan kita mendoakan orang tua kita atau sesepuh-sesepuh kita yang telah meninggalkan kita. Jadi di dalam tahlilan kita akan menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita yang mungkin atau mbah-mbah kita yang telah meninggal. Jadi kita sebagai anak, sebagai cucu, kita akan mendoakan mereka untuk keselamatan mereka, agar tidak terjerumus dalam siksa kubur. Karena kewajiban kita sebagai anak adalah mendoakan orang tua kita agar selamat dunia akhirat. Nah, terus yang keempat, sedekah. Jadi di dalam tahlilan, di pihak yang mengadakan tahlilan akan menjamu atau memberi hidangan untuk orang-orang yang datang di tahlilan tersebut. Maka itu akan dihitung sebagai sedekah. Tapi dalam sedekah ini itu tidak dititikkan atau tidak distandarkan, tapi dalam sedekah ini sesuai dengan kemampuan dari orang yang mengadakan tahlilan tersebut. Terus yang kelima, beribadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di dalam tahlilan kita semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah, mendapat pahala agar kita dihindarkan dari dosa, maksiat, dan lain-lain, dan orang yang kita doakan terhindar dari siksa kubur dan api neraka. Jadi teman-teman, tahlilan itu bukan semata-mata untuk berdoa kepada Allah, akan tetapi bisa menjalin silaturahim antara keluarga yang mengadakan tahlilan dengan orang-orang sekitar. Jadi bisa disimpulkan bahwa tahlilan itu bisa menjadi ajang interaksi sosial dengan masyarakat lain, individu dengan individu lain. Dan segitu penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah kata maupun ucapan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf, karena saya juga belajar berbicara di depan umum. Dan sebelumnya saya mohon maaf, saya doakan semoga orang yang melihat video ini dipanjangkan umurnya, dikasih atau diperbanyak rezekinya. Bila orang yang melihat video ini dalam keadaan jomblo, tolong dipermudah urusan jodohnya, dipertemukan jodohnya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.